Halo Sobat Disub, kembali lagi di Tran Podcast. Sen kanan, jangan belok ke kiri. Oke, Sobat Disub, kembali lagi di Tran Podcast Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang akan memberikan informasi publik kepada teman-teman Sobat Disub semua. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo dari tim kreatif Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Episode kali ini mungkin berbeda dari biasanya karena hostnya juga baru ganti ya. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas kegiatan yang cukup menarik dan pastinya ditunggu oleh pemuda-pemudi di Kabupaten Blitar. Dan juga kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan juga berbeda daripada biasanya, yaitu dari Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Blitar. Ya, bersama Kak Wahyudi sama Kak Zum. Ya, kalau Pramuka kita panggilnya Kak ya. Kakak ya. Berarti salam Pramuka gitu dulu guys. Salam. Itu jadi lebih afdal kita salam Pramuka dulu. Kira-kira gini, biar tambah kenal lagi sama Sobat Disub, mungkin panjenengan Kak Zum sama Kak Yudi bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman Sobat Disub semua. Siap. Kalau Pramuka kita biasa salam Pramuka. Salam. Gitu, satu kali tepuk Pramuka kalau. Oh gitu ya. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahidi Maswan dari Andalan Cabang Urusan Penegak Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Blitar. Terus ini bersama dengan teman saya ini dari DKC. Kalau sini ex DKC. Ex DKC guys. Berarti bekasnya DKC gitu. Enggak? Zum? Ya. Saya Zumratul Aliyah, Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Blitar. Gitu, Kak. Gitu nggih. Iya. Nggih. Kak Wahyudi sama Kak Zum. Apa kabar panjenengan semua? Alhamdulillah. Nggih. Nggih, Kak. Gimana, Kak? Ini apa kegiatan sehari-hari jenengan? Ya, alhamdulillah lancar. Ya, Lancar nggih. kuartir berjalan dengan baik. Ya, semoga tambah baik. Tambah baik. Kak Wahyudi. Kak Wahyudi dulu aja ya. Iya. Siap. Kak, jenengan ini sudah berapa lama Kak berkecimpung di dunia kepramukaan ini Kak? Iya, mungkin mulai MI ya. Dari MI. Dari MI. Saya di MTS sudah dikirim ke Lumajang. Terus SMA-nya sama Zoom, saya juga di MAN. Kebetulan. Man berapa ini? MAN Telogo, MAN 1. Oh, MAN Telogo, MAN 1 nih. Terus ketika setelah itu masuk di DKC. Setelah di DKC itu langsung ditarik di Kuartir Cabang sampai sekarang. Sehingga saya Pramuka itu pernah ikut ke Jakarta, ke Sumatera, ya lewat Pramuka sebenarnya. Gitu. Jadi dari Pramuka itu bisa keliling kemana saja Kak? Bisa keliling kemana Bisa saja. keliling Makanya anak-anak muda sekarang itu kayaknya rugi sih kalau nggak ikut Pramuka. Iya, betul. Kayaknya ini Mas Kak Joko ini juga Pramuka juga ini. Iya. Oke, kebetulan seperti itu Kak. Iya. Jadi karena narasumbernya dari Pramuka, terus kebetulan saya juga Pramuka. Di Kak Pugoh ini, iya, Kepala Disub ini juga Pak Kadisub, nggih. Iya, itu kan ketua harian ya. Iya, Wakil Ketua Kuarcap. Iya, kalau kemarin itu beliau menyiapkan ketua harian. Iya. Jadi ketua itu punya beliau. Ya, beliau semuanya luar biasa terkait dengan Pramuka. Jadi Pramuka itu luar biasa, bisa kemana-mana dan menjadi Ada di mana-mana loh. Oh, ada di Iya, mana-mana, iya. nggih. Oke. Siap. Jadi Kak Wahyudi ini mulai dari apa Kak? Tingkatan siaga nggih? Iya, Dari sudah. siaga sampai pramuka dewasa sudah melampauinya nggih Kak? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat, yang pasti itu akan banyak teman. Banyak teman. Oke, kita geser ke Kak Zum. Gimana Iya. Kak Zum? Ini di Pramuka ini sudah berapa lama Kak Zum ini? Kalau saya juga dari MI. Dari MI Saya juga? dari MI. MI Siaga, Penggalang, kemudian penegak di MAN 1 Blitar. Saya dulu Pradana Putri di MAN 1 Blitar. Oh, keren. Kemudian Waduh, luar biasa. sambil di Dewan Kerja mulai tahun 2019 di Dewan Kerja. Jadi balot 2019 itu saya sebagai panitia, 2017 sebagai peserta, dan sekarang jadi panitia lagi di Dewan Kerja. Sampai sekarang harusnya segera purnain tapi belum Oke, itu ini. belum ada reorganisasi belum berarti ini ya? Sudah Oh, sudah? ada, tapi kita perlu berpikir ulang untuk mencari pengganti yang lebih baik gitu. lagi. Oke.
Kenapa Kak Zum? Apa kendalanya kira-kira? Apakah ini dari pemuda-pemudi kita ini belum tahu apa gimana Untuk apa ini Kak? untuk yang Oh, reorganisasinya ini? ya kalau di Pramuka masa jabatan itu 5 tahun. 5 tahun gitu. Sedangkan saya mulai jadi wakil ketua Dewan Kerja itu tahun 2022, otomatis kurang 2 tahun lagi. Sehingga 2 tahun lagi ini perlu proses juga untuk berdinamika bersama adik-adik saya untuk menjadi pengganti saya dan ketua DKC gitu. Gitu. Oke. Mungkin kakak-kakak ini bisa menceritakan suka dukanya aktif di Pramuka ini apa Kak? Jadi Ya, mungkin saya sukanya- dulu, Ism dulu nih. Enggak Kak? Oh Kak Yudi dulu nggak apa-apa. Apa ya, kalau pramuka itu asik sih, karena setiap hari itu adanya tantangan. Misal kalau di suka dukanya apa ya? Nggak ada Pramuka. Nggak ya? ada kan, Nggak bahagia. suka, bahagia Suka. terus ya. Suka Saya aja. itu menempuh Bantara itu aja kita keliling Blitar loh, jalan kaki 3 hari saya. 3 hari. Iya, hanya 9 anak. Makanya kalau nanti ada balot misalkan itu mungkin salah satu penempuan itu diwakilkan itu mungkin bisa juga. Salah satu syarat Syarat dari itu. penempuan itu tadi. ya? Iya, penempuan itu. Kan juga jalan malam itu sama. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sukanya banyak. Banyak sukanya, Banyak sukanya, gitu. berdukanya. Iya, siap. Karena nggak punya uang pun tetap senang. Tetap senang. Di sini senang. Senang. Iya. Dan ini mungkin yang orang nggak ngerti ya. Ini untuk mungkin yang masyarakat pada umumnya bahwa pramuka itu ada lagu ya. Di sini senang, di sana, senang. Itu maksudnya apa? Itu kayak gitu loh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya di dunia ini kita juga harus senang, di akhirat nanti kita juga harus senang. Kalau biar di sana senang, maka kita siapkan di dunia ini agar lebih baik. Mungkin kayak gitu. Aisyah? Kalau saya juga sama, kenapa saya tetap bertahan 5 tahun lebih di Dewan Kerja dan kenapa saya tetap di Pramuka sejak siaga sampai sekarang, karena lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya itu ketika kita capek, lelah dengan belajar di sekolah, di perkuliahan, kemudian bertemu dengan teman-teman, berproses untuk melakukan kegiatan bersama-sama, itu sangat membuat kita itu hilang capeknya. Karena kita di Dewan Kerja maupun di Pramuka tuh nggak ada yang namanya, oh aku nggak bisa. Semuanya akan bersama-sama untuk membuat sebuah proses itu bisa lebih baik. Jadi nggak ada yang aku nggak bisa, aku mau lah, nggak ada. Semuanya akan berproses. Kalau dukanya tuh cuma satu. Habis kegiatan selesai, akhirnya kita kehilangan teman kadang. Oh, iya. Meskipun teman tuh tetap ada berhubungan, tapi kan nggak sebanyak kegiatan itu. Betul. Misal nih Raimuna, kita bersama-sama happy. Pas pulang, nah itu yang jadi kesedihan kami sebagai anak pramuka tuh hanya itu aja. Kan ya, tenda berdiri, Iya. sahabat bersemi kan Iya, ya. betul. Ya. Oke. Oke. Mungkin ada tantangan nggak? Tantangan ketika di Pramuka itu mungkin kalau Kak Wahyudi kan punya ini ya, apa? Pasukannya itu yang di Kalau sekarang gini, karena saya sudah termasuk pramuka dewasa ya, sehingga kalau pramuka dewasa itu tantangannya bagaimana kita itu memandu generasi muda ini agar lebih baik. Dan ini banyak kayak Gen Z ya misalkan betul, hari ini betul, ya. Gen Z. Gen Z itu kan pemahaman tentang bagaimana kita beraktivitas yang seimbang antara gerak, terus ini kan mereka rata-rata kan kayak gini. Iya. Ketika beraktivitas dengan dengan alam itu kayaknya ogah-ogahan. Nah, ini kita memahamkan mereka tentang pentingnya pramuka, pentingnya mencintai Indonesia. Ini tantangannya yang luar biasa. Ini memahamkan anak-anak zaman sekarang. Karena kita sudah beda zaman ya. Iya, betul. Saya beda zaman. Dengan Zoom, kalau Zoom mungkin masih nggak begitu power. Tapi yang bawahnya Yang lagi. bawah. Kayak gitu. Mungkin tantangan kayak sebagai unsur pramuka dewasa kayak gitu. Mungkin beda lagi yang tantangannya bagi yang muda-muda kayak gini. Iya, betul. Oke Kak, untuk tahun ini dari Kuarcap sendiri tuh ada kegiatan nggak Kak? Nah, Kegiatannya apa ini? Yang menarik ini, jadi di Kota Tabang itu kalau dulu itu kan ada namanya Bakung Blitar. Bakung Blitar. Jadi Dari perjalanan Bakung dari Monumen Bakung di Trisula itu nggih? Trisula itu ya sampai Blitar. Terus akhirnya tahun 2008 itu sama Kak Arianto
yang sekarang jadi bupati kita itu. Nggih. Nah, itu beliau rubah menjadi Bakung Ludoyo. Jadi dipangkas ya rutenya Kak nggih. Bukan dipangkas sih. Dialihkan. Dialihkan, Sarannya. iya. Oh. Andai kan lalu lintas dialihkan. Sen kanan ya. Iya. Sen kanan tapi Belok. jangan belok. Nah, gini. Kayak gitu. Karena ada filosofi sejarahnya. Gitu. Kenapa kok sama Kak Rianto itu dipindah, itu memang ada filosofi sejarah yang bisa diambil oleh anak-anak muda sekarang. Iya, betul. Nah, ini kegiatannya balot namanya. Balot. Bakung Bakung Ludoyo. Ludoyo. Bakung Nggih. Ludoyo. Oke. Untuk kegiatannya kira-kira kapan ini Kak? Bakung Nah, Ludoyo ini sesuai rapatnya teman-teman kita semua kemarin sepakati, karena kegiatan ini sudah mencakup publik ya, Iya, betul. yang termasuk ikon lah di Blitar kayaknya. Event yang ditunggu-tunggu ini Bagian kayaknya ya. pramuka. Iya, Kalau bagian. dulu itu sangat bangga, karena mereka yang nyampe finish itu dapat tiska. Apa itu Kak? Tiska itu kayak semacam Bed. bed. Kasarnya bed. Iya. Bed gitu. Iya, Bed kegiatan. Bed kegiatan. Iya. Karena kalau nggak nyampe finish itu nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Itu dulu keren. Jadi Di kebanggaan. zaman saya ikut itu dulu Bakung Budar ya, itu saya ikut Nggih. 5 kali. Cuman ikut berapa kali? 1 kali. Satu kali. Tapi Habis itu jadi panitia soalnya, dipaksa jadi panitia karena Dewan Kerja. Kak Sum juga ini Bakung Blitar. Bakung Ludoyo. Oh, sudah 2017 sudah di saya. Bakung Ludoyo. Saya masih muda dibanding Kak Oh, Wahyu gitu. soalnya. Sangat jauh ya perbedaan usianya Iya, ini. iya. Iya. Oke. Kira-kira manfaatnya ini apa Kak Bakung Ludoyo ini? Kan ada manfaatnya bagi Iya. teman-teman. Ini harinya tanggalnya dulu ya, saya pastikan. Tanggal nanti soal tanggal 12 12, Desember 13 2025. 2025 nggih? Iya, harinya Jumat, malam Hari Sabtu. Jumat. Iya. Oh, malam Malam kegiatannya. Sabtu. Malam. Jadi nanti mulainya habis maghrib. Jadi mulai jam 1 itu sudah anak-anak ada adik kumpul ya. Ya, habis maghrib, habis isya, pokoknya sudah sholat maghrib dan sholat isya, nanti teman-teman akan melakukan kegiatan itu dan berjalan sampai subuh. Karena kan jaraknya antara Bakung sampai Ludoyo itu kan sekitar 32 km. Wah. Sehingga tidak mungkin berjalan hanya 1 jam 2 jam. Otomatis Betul. kegiatan ini pasti dimulai lebih awal dan di akhir harus bisa sebelum matahari terbit. Karena ada target kan. Ya, Untuk betul. yang cowok itu 6 jam. Oh, Ya. persisnya 6 jam. 6 Untuk jam. yang cowok. Untuk yang cewek itu 7 jam. Dan itu pun dibagi menjadi beberapa pos-pos, itu hanya untuk pemberhentian sementara sih. Artinya biar Untuk istirahat. Iya, karena anak-anak sekarang, anak-anak itu kalau tidak dikasih tempat untuk berhenti, mereka nggak berhenti. Ujung-ujungnya nanti di tengah jalan, Amblek. iya nggak kuat. Ya. Ya ada 3 pos ya. Ada 3 pos. Ada 3 pos. 3 pos. Jadi ada pos 1 itu di Lurjo, Lorejo Bakung. Bakung nggih. Iya. Pos 2-nya ada di Sumberjo. Sumberjo. Katemangan. Di lapangan kantor desa itu. Kantor desa tengah jalan. Kantor desa. Terus setelah itu pos 3-nya ada di Kademangan. Di Korwil, di Korwil. Pendidikan Kademangan. Iya. Oh, iya. Depannya lapangan Kademangan itu. Kademangan. Nggih. Nggih Kak. Ini kan kegiatan Bakung Ludoyo ini kegiatan pramuka nggih. Jadi apa sih Kak manfaatnya kita itu ikut Bakung Ludoyo ini untuk Iya. teman-teman pemuda ini khususnya Coba ya? zoom, kamu dulu zoom. Oh iya, yang punya dulu ya. Iya, nanti saya yang versi X ini. X-nya. Satu, manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama adalah mewadahi teman-teman pramuka untuk berproses dan melakukan sesuai SKU yang disampaikan Kak Wahyudi tadi. Karena untuk teman-teman penegak, untuk mencapai laksana tuh ada yang namanya penjelajahan. Nah, ini juga sebagai salah satu prosesnya, berjalan dengan ada sejarahnya di G30 SPKI. Sebetulnya kan gitu kan. Di Monumen Trisula kan itu berhubungan dengan G30 SPKI. Sehingga berjalan sejauh itu tuh tidak hanya kok jalan saja, tapi juga mengenang perjuangan para pahlawan terdahulu. Nah, itu yang pertama, mewadahi itu. Yang kedua, kegiatan pramuka itu harusnya itu tidak terlalu berpikir dan tidak memberatkan, sehingga salah satu hal yang selama ini kita berikan dari Dewan Kerja itu mengadakan kegiatan, ada kegiatan perlombaan, ada pelatihan, ada kepemimpinan. Nah, salah satu hal yang sangat bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu sekolah A, B, C, D, sekolah swasta, negeri dan lain-lain, tuh bisa ikut serta dalam kegiatan ini untuk memenuhi SKU juga. Dan dia juga tidak harus berintelek bagus, yang penting bisa jalan sampai akhir dan ada sejarah yang dia pegang. Oh, dulu tuh pahlawanku tuh sampai
kayak gini loh di Monumen Trisula, aku aja masuk kalah sebagai pramuka, bisa jalan segini aja nggak bisa. Salah satunya seperti itu. Kalau di manfaatnya kegiatan gerak jalan Bagong Ludoyo, menurut kami pandangan para pemuda ya, dan betul. dari Dewan Kerja itu seperti itu. Dan kalau di kegiatan-kegiatan perlombaan selama ini, kami mengadakan 2 kegiatan sebetulnya sebelum Bagong Ludoyo sebagai pengganti, karena sebelum ini kan vakum selama 5 tahun karena kondisi COVID, akhirnya vakum. Nah, itu akhirnya kita mengadakan kegiatan semacam perlombaan pramuka seperti halnya pioneering, kemudian YEL, LKFBB, kemudian hal-hal yang berbau intelektual. Menurut kami lebih prestisius balot karena kegiatan Bagong Ludoyo ini andaikan berpikir pun tidak terlalu ngoyo dan tidak semuanya orang itu harus bisa kepramukaan terlebih dahulu untuk ikut kegiatan. Gitu yang penting ikut jalan dulu, berpramuka dan juga menapaki sejarah sesuai temanya, menapaki sejarah dan menguatkan jiwa Pancasila. Untuk tahun ini temanya seperti itu. Menapaki sejarah, menguatkan jiwa Pancasila. Berarti ini kita nggak hanya jalan ya. Iya. Jadi Bagong Ludoyo kita nggak cuma jalan, ternyata di situ ada isinya. Ini seperti napak tilas nggak ya? Iya, Berarti betul kan? sekali. Napak betul, tilas. betul. Napak tilas sejarah. Tilas sejarah. Tapi gini, kalau yang kita alami ketika jalan itu ternyata nggak hanya jalan. Iya. Bagaimana kita mengontrol emosi ya. Iya. Karena betul. satu tim itu nyun sewu. Saya itu kan 5 kali jalan terjadi komandan kan. Nah, itu mesti bagaimana kita merespon teman kita yang orang tuh kalau kelelahan itu diatur angel. Nah, ini salah satu pendidikan yang mungkin orang itu akan menjadi militan. Militan iya, karena dia akan begitu mengena. Begitu mengena. Karena kemarin itu yang nyampe finish itu enggak semua loh. Ada itu kemarinnya dari Kediri itu ikut toh. Tuh, satu barisan tinggal 2 orang. Cewek itu tinggal 2 orang, itu jalannya ya sambil jadi satu pasukan ini kan 10 tinggal 2. Tinggal 2. Waduh, iya yang lain kemana kak ini? Enggak kuat, enggak apa. Tumbang. Ketika tumbang enggak kuat enggak apa-apa, dia langsung istirahat. Dia tidak mengurangi nilai kan? Iya. Nah, tidak mengurangi nilai. Tetapi kan otomatis barisannya kan enggak itu. Oke. Jadi kegiatan Bagong Ludoyo ini enggak hanya jalan, tapi kita juga mengenang sejarah yang ada di Kabupaten Blitar, khususnya di Blitar Selatan. Blitar Selatan G30 SPKI. Iya, betul. Penumpasan G30 SPKI. Oke, Kak. Mungkin kendalanya apa sih, Kak, untuk balot ini? Iya. Sini dulu. Monggo, terserah. Oke. Kalau kendala itu yang mana? Yang pertama ya dari segi karena ini hal kita meribon. Jadi kembali lagi gitu. Kalau dulu kan tiap tahun. Oh, tiap tahun. Dulu tiap tahun. Nah, akhir-akhir itu 2 tahun sekali, Kak. Ya. Di tahun berapa gitu. Ya, artinya di awal-awal itu tiap tahun, kemudian menjadi 2 tahunan. Nah, ini kita hampir 5 tahun lebih nggak ada itu. Nah, kendalanya yang pertama kita kayak membangunkan orang tidur gitu loh. Jadi kan kita menginformasikan itu yang pertama kemarin itu masih mereka karena sudah generasinya kan hilang kan? Iya, hilang. Kalau 2 tahunan misalkan yang kelas 3 itu kan setelah 1 masih ada ke seniornya. Ini kita kan ini. Jadi kita harus menginformasikan kembali satu pentingnya kegiatan ini bagi generasi muda. Dan saya salut sekali ini dengan Pak Rianto ini. Karena inisiasi pertama ini Pak Bupati loh. Iya, bukan dari kami. Bukan dari Pak kami. Bupati yang minta untuk kegiatan ini. Iya, beliau sendiri. Jadi kemarin itu Pak Mugul itu salah satu yang sudah memanggil beberapa senior kita. Setelah itu belum ada tindak lanjut, Pak Bupati langsung. Beberapa dari kami dipanggil menghadap ke pendopo untuk merumuskan, menghidupkan kembali, merumuskan dulu. Kemudian kita metkan dengan adik-adik dengan DKJ, karena kan mau tidak mau kan ini adalah tanggung jawab dari DKJ. Iya, betul. Nah, kami ini yang Binawasa ini hanya menjembatani bagaimana mereview yang dulu seperti ini dimatchkan dengan yang sekarang. Iya, betul. Baru setelah itu kita harus berkolaborasi dengan banyak dinas, karena ternyata Pak Bupati itu pengen di Pramuka itu ada sistem gotong royong. Makanya ketua panitianya ini sebenarnya Bu Sekda ini. Oh, harusnya Bu Sekda nggih? Iya, sekarang Bu Sekda. Ya harusnya datangnya Bu Sekda. Gitu. Cuman beliau hari ini ada kepentingan, akhirnya mewakilkan kami untuk yang datang ke sini. Kuarcap. Iya, di Kuarcap. Jadi ketua panitia ini Bu Sekda ini. Iya. Ya, akhirnya
ini lintas kayak ini dari Dinas Perhubungan juga dilibatkan, Iya, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan, dari Polres. Polres, semuanya terlibat sehingga ada nuansa kebersamaan yang saling gotong royong loh di Kabupaten Blitar. Nggih, nggih. Iya, betul. Pengen bagaimana generasi muda itu agar lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Tapi kendala yang paling utama sebetulnya karena vakum tadi, sedangkan generasi Z saat ini tuh kasarane loyo, bukan yang sekuat orang-orang dahulu. Kalau orang-orang dahulu andaikan jalan 10 kilo atau apa itu bisa. Nah, sekarang tuh perlu branding lagi untuk menguatkan diri. Karena kan sekarang generasi rebahan, Oh, iya, bukan betul. generasi yang olahraga. Generasi gadget ini ya, Betul, betul ya? generasi gadget. Sehingga kesehatan perlu kami pertimbangkan dengan betul, sehingga kami sangat bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait dengan posko kesehatan, kemudian cek kesehatan dan lain-lainnya. Tuh. Berarti Makanya dari awal kemarin segera kita informasikan itu tujuannya biar adik-adik yang di Persiapan. penegak itu persiapan. Iya. Kayak ini kalau jenengan nanti di jalan-jalan kan kelihatan adik-adik kita yang Latihan. jalan kan. Latihan. Oh, Iya, karena mereka menyiapkan fisiknya biar nanti kuat. Iya, Ya, generasi rebahan ya. generasi Generasi rebahan. rebahan. Ya, Saya juga. mungkin ini ya tantangan dari Kuarcap sendiri Iya. karena generasinya sudah berbeda. Iya, dari beda, dulu. sangat beda. Karena sekarang kalau Kadung pegang ini gadget ini kan Seharian penuh pun seharian enggak. betah ini. Iya, betah. Tapi kalau untuk jalan, waduh, kadang Iya, mager apa? Kalau sekarang bahasanya mager itu mungkin ya. Iya, Malas gerak. Males gerak, betul. Jadi ini Bakung Ludoyo karena sudah lama vakum nggih. Inisiasi Pak Bupati sendiri berarti nggih. Pak Bupati sendiri. Bupati. Luar biasa. Luar Beliau biasa. peduli tentang pramuka dan generasi muda itu luar biasa. Ya. Ini terakhir tahun berapa sih, Kak? Balut ini. 2019. Ini panitianya terakhir ini. Iya, saya panitia terakhir sehingga harus bertanggung jawab untuk membawa anak-anak yang lain, adik-adik yang lain untuk ikut serta di panitia ini. Gitu. Panitia 2019 itu setelah itu kan Covid itu Nggih. nggak bisa kegiatan sama sekali. Habis itu mau dibangun lagi kok agak sulit. Akhirnya sekarang karena Bapak Bupati Blitar minta, sehingga kita semangat akhirnya. Ya ini yang kami tunggu-tunggu soalnya. Iya, karena Pak Bupati itu mengadakan ini ya salah satunya dari masyarakat itu bertanya ya Pak. Iya. Pak kok nggak ada Bakung Ludoyo lagi toh Pak gitu. Karena dampaknya tidak hanya di Pramuka, Mas. Iya. Karena dampaknya itu ketika Bakung Ludoyo diadakan, otomatis semua yang dilewati itu Iya. jalannya mesti top. Berarti UMKM-nya jalan juga berarti Iya, nggih. Iya, jalannya pembangunannya juga dibenahi bagus. juga Oh, pasti. gitu. Iya. Oke. Andaikan Nanti jalannya oke. Bagus. Penerangannya Oke. oke, Iya. ya kan? Iya. Sekolah yang dilewati pun mereka juga harus berbenah kan? Iya. OPD yang dilewati Cat berbenah. dan lain-lain, cat pagar. Iya. Berarti ini kegiatan Bakung Ludoyo ini sangat luar biasa nggih. Betul. Jadi bisa menghidupkan UMKM. Terus Iya. tadi Kak disinggung sama Kak Wahyudi untuk terkait penerangan jalan tuh tadi kan tanggung jawabnya Dinas Perhubungan. Nah, Iya. betul. Jadi nanti betul. kita Mungkin yang lama bisa nggak ngecek akhirnya kan dicek ke sana kan? Nah, iya betul. Ini kan gitu. Karena sangat selatan. Blitarnya sangat selatan, jauh sekali. Sehingga ditunggu-tunggu gitu. gitu Iya, Kak. nggih. betul. Iya, tunggu-tunggu. Nanti segera kita tindak lanjuti untuk Siap. itu. Jadi kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar ini juga dapat tanggung jawab nggih. Ya, Iya, terima kasih betul. juga kami ya. Iya. Dibantu karena Nggih. berarti kan jenengan dan dinas terkait ini akan peduli dengan pendidikan generasi muda. Iya, Karena nanti yang pengganti kita adalah mereka-mereka ini. Ngeten. Nggih. Kak, kira-kira nih ini teman-teman yang pemuda khususnya mungkin dari penonton kita dari muda-mudi ingin mengikuti gerak jalan Bakung Ludoyo ini gimana Kak? Ada syarat atau caranya gimana nih? Ya, Ya. Kebetulan ini sudah ditutup ya pendaftarannya sudah lama karena sekarang Hamin 20 hari. Deal Hamin 20 hari. Sekarang tanggal 23 ya. Nggih. Malah Hamin 19 hari berarti. Karena kita kegiatan 12 Desember. Nah, syarat-syaratnya sudah kami berikan di awal. Yang sangat utama adalah asuransi kesehatan, harus memiliki asuransi kesehatan karena mengingat kesehatan ini sangat penting ketika jalan jauh, sehingga ketika teman-teman peserta itu tidak punya asuransi kesehatan seperti BPJS atau KIS, kami sebagai panitia juga memfasilitasi untuk bisa mendaftar asuransi kesehatan event atau BPJS event melalui BPJS Ketenagakerjaan melalui Dewan Kerja. Jadi kami sudah memberikan form, nanti yang mengajukan kami
bukan dari peserta langsung. Jadi kami yang akan mengajukan ke dinas BPJS Ketenagakerjaan, nanti teman-teman tinggal mempunyai kartu sementara selama 1 bulan, berlaku 1 bulan, dan ada fee-nya sih sebetulnya, tapi fee-nya tidak sebanyak itulah, daripada kalau ada kecelakaan, mohon maaf, yang semoga tidak, kalau ada kecelakaan kan biaya kan pasti banyak ya Kak ya. Nah kalau melalui BPJS kan otomatis ditanggung BPJS, sedangkan biayanya untuk ini tuh tidak banyak, hanya berapa puluh ribu gitu aja, 20.000 paling mentok. Ya, syarat utamanya mereka ya harus pramuka. Iya, Harus syarat pramuka utama dulu, tapi ya. tetap Pramuka pramuka. dulu. Oh, iya. Ya, pramuka, sehat. Misalkan dia punya sekolah, lewat sekolah bisa. Misalkan tidak punya sekolah pun juga tidak apa-apa. Melalui SAKA atau organisasi kepramukaan lain Boleh. bisa. Berarti ini golongan apa Kak yang boleh ikut? Penegak pandega. Harus penegak pandega. Penegak pandega. Kak, Jadi ya. usia Iya, SMA, SMK, perkuliahan. Oke, Nggih. oke. Bahkan kemarin ada yang kalau dari Waranowonotirto itu dari pembina-pembina Pemuda muda dewasa, iya. itu Ingin meramaikan. dan ikut, ya nggak apa-apa. Karena mereka masih jiwa pramukanya ya. Karena masih itu tadi kental, loh. nggih. Bagaimana ini mau bersama-sama kita jalan itu senangnya luar biasa, Iya, apalagi betul. malam. Mungkin sudah rindu ini Kak. Iya, rindu. Karena sudah lama kan kita vakum Iya, vakum betul. budayanya. Ini untuk pendaftaran kira-kira bisa menghubungi siapa Kak ini Kak? Oh, Di DKC-nya apa di mana? Iya. Dewan Kerja. Dewan Kerja. Di Dewan Kerja ya. Tapi untuk saat ini sudah ditutup. Oh, Kak. sudah ditutup. Sudah Iya. ditutup. Sudah kuotanya sudah Terpenuhi. Iya. Sudah terpenuhi. Oke. Jadi sejauh ini Kak sudah seberapa ini apa persiapannya untuk Bagong Lodaya ini? Mungkin Sudah sangat yang paham banyak. ini Kak Zoom ini ya. Untuk teknisnya. Persiapan sudah sampai kemana Kak? Kalau persiapan kami sudah melakukan technical meeting, kami juga sudah mempersiapkan seperti halnya fasilitas peserta itu sudah ada di kantor, sudah ada banyak, tinggal hari H, kemudian kami juga mempersiapkan termasuk selusur jalan dan lainnya itu sudah 2 kali. Sebelum Dishub ke sana, kami panitia sudah ke sana. nanti akan dilakukan oleh Dishub, kemudian juga kalau jalan itu siapa? PUPR ya Kak? Iya, Ya, PUPR. dari PUPR juga nanti mungkin akan ke sana juga. Kami sudah melakukan itu, koordinasi terkait dengan lokasi yang akan kami tempati, kemudian kebutuhannya, misalkan butuh air, butuh minum dan lain-lain, kemudian upacara, kemudian peminjaman tempat seperti halnya di pos-pos itu tadi itu Yeah. sudah kami lakukan. Tinggal ini karena kemarin juga kita sudah rapat bersama OPD ya Kak, bersama dengan Bu Sekda, sehingga kita koordinasi kembali, saat ini sedang koordinasi kembali bersama dengan OPD terkait untuk membantu memfasilitasi kami seperti halnya jalan, lampu, kesehatan, keamanan, perlengkapan yang lain bersama dengan kabak umum atau apa, dan juga latihan upacara untuk di lokasi. Di lokasi. Iya. Ya. Berarti ini sudah Jauh. jauh nggih Kak. Iya, Ya, persiapan sudah matang 70% lah. Artinya 70%. kalau segi kebijakan itu Pak Bupati dan Bu Sekda selaku Ketua Panitia sudah berkoordinasi. Tinggal Iya. eksekusi di lapangan saja. Eksekusi. Nanti dengan teman-teman DKC ini dan panitia lokal nanti kan terus koordinasi. Iya. Sehingga nanti apa kekurangannya segera bisa terlaporkan dan untuk dieksekusi untuk diselesaikan. Kayak gitu. Iya, betul. Jadi ya alhamdulillah itu loh. Kayak kita itu punya bupati yang keren, terus punya kepala dinas yang care ya. Iya. Artinya dengan ini loh saya gini loh. Alhamdulillah kalau di Blitar gitu loh. Iya. Semuanya Betul. baik sehingga bagaimana demi kemajuan pendidikan itu mereka berbahu membahu. Betul. Iya. Dari PUPR jalannya selesaikan. Selesaikan. Dari berhubungan nanti kan Lampu juga dipasang. direpotkan juga ya lampu terus pas waktu hari H kan nanti juga harus ini toh sterilisasi terkait Iya, dengan jalan. alur Pengamanan jalur. iya Iya, jalur jalur. itu. Oke. Jadi untuk di sub sendiri nanti mungkin ada rekayasanya Kak ya nanti rekayasa Ada. lalu lintas ada nggih? Ada. Karena kan ini melibatkan banyak orang, jadi pastinya jalannya pun nanti pasti rame. Iya. Kemarin memang Pak Bupati menyampaikan ini dibatasi saja untuk tahun ini. Gitu. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Nggak perlu Yang banyak. penting dilaksanakan dulu karena ini ribon Ribon. untuk mengawali. Jadi Pak Bupati itu sudah bilang kalau misalkan kegiatan ini nanti sukses, maka otomatis 2 tahun berikutnya akan diadakan lagi. Jika tidak, maka ini terakhir. Tapi insya Allah karena peserta itu sudah melampaui batas yang kita tentukan, maka ya insya Allah ini sukses berjalan dengan baik. Insya Allah. 600 peserta sudah masuk ke dalam data. 600 peserta tahun ini nggih. peserta Iya tahun 600 peserta.
Ya mungkin ke depan mungkin bisa piala gubernur kan ya keren nanti. Ya, untuk tahun ini tapi tidak ada Tidak. piala bergilir. Karena ini permintaan dari Bupati Karena Ribbon Blitar. tadi masih Karena awal. Ribbon. Kalau yang terakhir 2000 berapa tadi 19 itu ada trofi berarti ya. Trofi bergilir. Oh, Nah, itu gitu. tidak diambil karena memang kami tidak ada bergilir untuk saat ini. Karena ini Ribbon setelah vakum lama kan. Jadi sudah di pangkalan masing-masing. Iya. Berarti mungkin tahun depan ini harus diadakan lagi nih 2 Kak ya. tahun lagi. 2 tahun, Oh, 2 tahun lagi ya. ya? Iya. Event 2027. 2 tahunan. 2 tahunan. Iya, 2 tahunan. Ya. Oke. 2 tahunan. Untuk pengamanan ini Kak, pengamanan dan pengaturan nanti berarti dari kepolisian sama Iya, dari TNI TNI Polri, sama Disub dari juga. Pol Disub PP. juga. Ini yang jadi ketua keamanan itu ketua PP. Pol PP. Ya, Satpol PP. Pimpinannya Kasatpol. Iya. Yes. Kasat Pol PP. Kasat -nya. Pol PP-nya. Oh, Iya, gitu. Pol PP-nya. Oke Kak Yudi dan Kak Zum. Jadi kegiatan balot sebesar ini nih kan pastinya harus melibatkan instansi-instansi terkait. Jadi mungkin untuk rekayasanya, rekayasa lalu lintas dan pengamanan yang lain. Kira-kira ini dilibatkan juga PD-PD yang lain. Iya. Semuanya se-Blitar. Blitar ya. Iya, se-Kabupaten Blitar. Kabupaten Semuanya, Blitar. Semua OPD. Jadi kemarin itu Ketua Panitia kan Bu Sekda. Nggih. Semua sudah diundang, dikumpulkan sama Pak Bupati, dibuka rapat, dibahas, setelah dibahas. Ini tolong nanti untuk yang jalan dari PUPR dibantu, Iya. untuk penerangannya nanti dari Disub gitu ya. Iya. Terus sekarang di sana ada museum itu ya Iya. dari Dinas Pariwisata. ya, Betul. betul. Terus apalagi yang kita di bawah kepemudaan ya, Ya, dinas itu juga ada dari kepolisian TNI semua diundang dan ya alhamdulillah bergotong royong bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan ini, insya Allah kayak gitu. Untuk rekayasanya lalu lintas nih Kak. Jadi nanti seperti apa? Apakah sudah ada gambaran untuk rekayasanya? Nah, mungkin setelah ini nanti kita minta juga dari teman-teman dari Disub ya, Oke. kita sama-sama ke sana, Disub. Iya. Kita lihat nanti bagaimana baiknya. Karena mungkin pandangan kami dengan pandangan dari teman-teman ini kan beda. Karena betul, jenengan beda. kan udah biasa, jalannya harus kayak gini kan gitu. oke. Kalau kita kan, penting ini aman kan gitu. Nggih. Iya. Makanya nanti kita ke sana sama-sama, nanti bagaimana kita atur bersama sehingga nanti ketika pas pelaksanaan itu tidak terjadi trouble. Karena kan orang yang nganter otomatis kan mereka akan kembali. Iya. Belum lagi undangan. Nah, Iya, betul. yang paling repot nanti itu ketika para tamu undangan misalnya kan kepala OPD. OPD itu kan mereka pulang berdasarkan itu sudah jalan. Nah, ini kan juga otomatis akan terjadi trouble. Karena gini ya, Bakung itu jalannya juga Iya. sempit. Iya. Cukup. Tapi kalau dari panitia sendiri sebetulnya sudah menyiapkan rute alternatif. Tapi kan nggak mungkin kita sebagai istilahnya belum berpengalaman untuk mengatur, otomatis apa yang kita rumuskan itu perlu didiskusikan kembali, perlu dicek dan dicek lagi untuk gimana baiknya gitu loh. Ya, makanya kita juga perlu masukan dari teman-teman Disub lah. Siap. betul. Nggih, mungkin nanti dari Disub sendiri akan mendukung untuk rekayasa lalu lintas, terus untuk fasilitas-fasilitas jalan mungkin Iya, betul. yang harus diperbaiki. Ya terima kasih ya. Iya. Semoga Kita tetap harus dukung ini. iya. Karena ya penting gitu loh. Ya, nanti kalau nanti sukses otomatis ya kita sama-sama untuk pendidikan anak-anak ini Iya. bisa terangkat. Oke, jadi bagi teman-teman Sobat Disub, karena tanggal 12 Kak nggih. 12 Desember. 12 Desember malam. 13 Ya, ya. Jadi kegiatan Bakung Ludoya kan diadakan tanggal 12 Desember itu malam hari. Jadi teman-teman Sobat Disub yang mungkin nanti mengantar bapak ibunya, mengantar putra putrinya, peserta. Iya. Jadi nanti mungkin info untuk rekayasa lalu lintas ataupun pengalian arus lalu lintasnya akan segera di-share nggih. Iya. Ya. Di-share. Ya mungkin yang punya kegiatan yang melintasi nanti bisa dialihkan lah, artinya disampaikan ke masyarakat. Mungkin ya kalau pas tanggal 12 itu ada kegiatan yang mengarah ke sana, Iya. Oke. bisa Di- cari alternatif yang alternatif lain. yang lain. Karena otomatis nanti mesti trouble kan. Ya, Ya, tapi kami kalau juga berdiskusi sama camat-camat terkait yang dilewati jalannya, kemudian juga ketua kuarat masing-masing. Jadi nggak hanya kok itu Kak, jadi nanti ada itu
ada camat yang akan mengondisikan itu, tapi kan nggak mungkin terkondusif secara itu kalau Iya. misalkan tidak dibantu perjalanannya bagus atau tidak, penerangannya bagus atau tidak juga. Makanya Iya. Dishub sangat dipentingkan Oh gitu, di sini. oke. Oh, Iya, sangat. siap. Oke. Betul itu. Nanti akan kita bantu untuk fasilitasnya. Yang termasuk fasilitas jalan ya, dari untuk Dishub nanti rekayasa sama fasum Iya. jalannya. Iya, fasil jalannya. Oke. Ya, jadi untuk tanggal 12 kira-kira kalau ada yang mau perjalanan ke wilayah selatan, Blitar Selatan khususnya di Bakung, mungkin bisa mengakses jalur yang lain ya. Kak? Lain, ya. Iya. Misalnya jalur yang lain karena kegiatan balap ini juga pastinya melibatkan orang banyak kayak ruame biasanya Iya. gitu Nah, Kak. iya. Karena ini kegiatan yang ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu di Kabupaten Blitar. Iya. Oke, Kak. Mungkin ada pesan nih untuk teman-teman Sobat Dishub khususnya untuk pemuda. Nih pesannya untuk teman-teman pemuda ini Kak, biar ada gregetnya ini gimana Kak? Ini? Terkait dengan kepramukaan. kepramukaan. Baik, untuk yang sobat Dishub ya. Sobat Dishub ya, pramuka itu adalah wahana pengkaderan untuk generasi muda. Bahkan di pramuka juga diajari bagaimana berjalan yang benar, disiplin berlalu lintas dan lain sebagainya. Maka ayo kita gaungkan pramuka, bahwa kita pramuka berguna bagi semuanya. Kayak gitu mungkin. Iya. Kak Sum ada Kak pesan Kak Sum? Ya, kalau dari saya, karena saya juga pemuda Kak, Nah, ini karena masih pemuda ini, pemuda iya. ini, Pemuda ini. dan saya merasakan apa yang ada di pramuka, maka untuk Sobat Dishub semuanya, apalagi yang sedang masih dalam proses bertumbuh dalam usia pemuda, maka sudah seharusnya teman-teman terus berprogres dan berproses, apalagi melalui pramuka ini, pendidikan karakter akan jadi nomor 1, sehingga tanpa adanya pramuka mungkin karakter anak bangsa ini belum tentu ya Kak lebih bagus. Makanya melalui pramuka akan lebih baik, teman-teman belajar dan bertumbuh, dan juga akan bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Iya, oke, itu tadi pesan-pesan dari kakak-kakak kita yang dari DKC. Iya, yang terakhir gini, kalau pramuka itu ada Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan. Oh, ada motonya Kak. Ya, Iya. moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan. Oke, itu tadi pesan dari Kak Wahyudi sama Kak Zum. Iya. Jadi untuk teman-teman, bagi pemuda-pemuda, ayo jangan mageran ya. Iya. Karena pramuka itu asik, jadi kita juga bisa mengenal semuanya dari pramuka. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait kegiatan Bangun Budaya. Kak Wahyudi, terima kasih Kak Zum sama-sama. sudah Ya, sama-sama. sudi untuk hadir Ya. di Tran Podcast, sudah memberikan informasi terkait kegiatan balat ini. Mungkin nanti kita ketemu lagi di hari H ya. Ya, Siap. kita akan Tanggal ketemu. 12 kita akan Iya. ketemu lagi. Oke, terima kasih Sobat Dishub sudah mengikuti podcast kita di episode kali ini. Ikuti terus podcast Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Tran Podcast, dan juga media-media sosial Dishub ada di YouTube, IG, Facebook, di TikTok. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, Tran Podcast, sen kanan, Jangan belok ke kiri. Terima kasih Kak Yudi. Sama-sama. Terima kasih.